orang-orang yang memang punya tujuan untuk menghancurkan bangsa Indonesia, siapapun pemimpin yang terpilih, siapapun presidennya, mau orang itu adalah orang yang memang dia usung sebelumnya ataupun tidak, pada akhirnya toh mereka juga akan menghancurkan. Itu adalah tradisi daripada mereka-mereka yang memang ingin menghancurkan bangsa. Sudah ada di dalam siasat mereka. Kita tahu setelah terlantiknya Bapak Presiden kita yang sekarang Bapak Prabowo Subianto, yang wakilnya Pak Gibran atau Mas Gibran, berapa banyak orang yang ingin menggagalkan keberlangsungannya pelantikan presiden, bahkan dengan dicetuskannya oleh Bapak Rizik Syihab yang katanya mau ada kekuatan dari kelompok Jokowi dan lain sebagainya, yang sudah dinantikan oleh umat, ternyata itu adalah hoax, itu adalah kebohongan. Karena terlanjur malu, akhirnya dia tidak berani pulang ke Indonesia. Yang kedua, walaupun dengan kepresidenan Bapak Prabowo yang sekarang, jangan kira mereka akan terhenti untuk menggulingkan pemerintah dengan cara-cara mereka. Tetap ada sumbu yang paling utama sebenarnya kalau kita lihat di dalam dunia politik, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan begini, ini adalah cara supaya kita bisa introspeksi diri. Jangan melulu menyalahkan pemerintah, jangan melulu menyalahkan presiden, wakil presiden, sementara kita yang ada di bawah merasa yang paling benar. Maka Imam Ghazali mengatakan begini, wahai para pemirsa, kata Imam Ghazali, ma fasadatir ra'iyatu illa bifasadil muluki, wa ma fasadatil muluku illa bifasadil ulama'i, wa fasadul ulama'i bihubbil jahi wal mal. Kata Imam Ghazali, nah ini bagi orang-orang yang suka memojokkan pemerintah. Saya kira mau pemerintahnya siapapun, presidennya siapapun, tetap akan dipojokkan, Pak. Bagi orang-orang yang memang punya tujuan untuk menghancurkan, mengacak-acak integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Rakyat itu tidak akan pernah hancur, kata Imam Ghazali, walaupun masih ada yang maksiat, rakyatnya masih ada yang sholat, ada yang tidak. Bagi orang muslim, untuk non muslimnya mungkin ada yang taat di dalam agamanya, ada yang tidak. Ini tidak akan menjadi sebab rusaknya rakyat ini menjadi kerusakan negara. Maka disampaikan oleh Imam Ghazali yang menyebabkan rusaknya rakyat, yaitu dengan sebab bifasadil muluk, dengan sebab rusaknya pemerintah. Lalu Imam Ghazali tidak terhenti di situ. Artinya Imam Ghazali objektif, tidak menjustis secara utuh bahwa bangsa ini, bahwa rakyat ini akan hancur di tangan Umaro.
Beliau Imam Ghazali objektif. Wa ma fasadatil muluku illa bi fasadil ulama. Sementara yang akan menjadikan pemerintah itu hancur bisa dengan zalim atau aljur, bisa. Pemerintah itu bobrok bi fasadil ulama. Itu sebab rusaknya para ulama. Nah, ini dalam para ulama itu banyak, Pak. Para ulama ini bukan hanya ulama saja, mau itu ulama yang mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, para habaib, itu masuk dalam kategori itu, yang merasa dirinya adalah orang yang punya ilmu, kan gitu. Maka ketika ulamanya hancur, rusak, ini akan menjadi sebab yang paling fundamental. Negara ini hancur, pemerintah ini hancur, rakyat ini hancur. Lalu apa yang menyebabkan para ulama itu hancur? Ingat kata Imam Ghazali, yang menyebabkan ulama ini hancur dan yang kemudian akan menjadi virus kehancurannya pemerintah, menjadi virus kehancurannya negara, rakyat, bisababi hubbil mali wal jah. Karena para ulamanya senang dengan pangkat, senang dengan harta, artinya ada kepentingan. Bisa jadi mereka menginginkan dengan bahasanya, dengan gelar ulama ini mampu mengeksploitasi kekayaan umat. Bisa jadi. Hari ini terjadi. Maka jangan sekali-kali menyalahkan pemerintah. Yang paling lucu ketika ada orang yang menjelek-jelekan presiden yang dulu, ABCD bla bla bla, tapi hasil perjuangannya dirasakan, gitu kan. Itu kan orang yang paling polongo itu orang-orang. Maka kita harus sadar, bangsa kita ini bangsa yang hebat. Seburuk apapun itu pemerintah, tetap di situ ada ulamanya. Makanya Imam Ghazali objektif, gak akan, negara itu gak akan hancur. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Nasihul Ibad, ada lagi tuh bahasanya yang disarahi oleh Syekh Nawawi. Rakyat itu gak akan hancur, mau rakyatnya mabuk kayak sampai macam-macam gitu kan, tergantung pemerintahnya. Ya sama, pemerintah juga tidak akan hancur kalau ulamanya sholihin. Amin Allahumma amin. Maka kita doakan dengan terlantiknya di tanggal 20 ya, 20 Oktober kemarin, Bapak Presiden kita yang terbaru bersama wakilnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan untuk memegang amanah, dan tentunya membersihkan dari imigran-imigran yang gak jelas yang ingin menghancurkan bangsa ini. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.